Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, perkenalkan saya untuk menyampaikan materi terkait pemikiran pendidikan Ismail Raji Al-Faruqi, yang pada kesempatan ini saya akan memaparkan dengan singkat tentang pokok-pokok pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita beranjak untuk memahami pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi ini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapakah Ismail Raji tersebut. Ismail Raji adalah seorang pemikir kontemporer yang lahir di daerah Palestina tanggal 1 Januari 1921. Beliau dibesarkan oleh orang tua yang religius, dan kebetulan ayahnya adalah seorang qadi atau hakim yang bernama Abdul Huda Al-Faruqi. Beliau dibesarkan oleh orang tua yang amat taat beribadah, taat dalam menjalankan agamanya, dan juga didukung oleh lingkungan yang sangat kondusif untuk pembentukan karakter anak ketika itu. Kemudian ditambah situasi politik yang menjadikan motivasi Ismail Raji ini untuk menyelami ilmu lebih dalam, karena beliau lahir di Palestina, di mana situasi politik ketika itu belum terlalu memanas seperti sekarang. Ketika beliau semakin dewasa, kemudian Zionis Israel mulai berdatangan menuju Palestina untuk menduduki sebagian wilayah, dan pada akhirnya timbullah rasa kekesalan dalam diri Ismail Raji ini untuk mengusir keberadaan Zionis Israel tersebut di tanah kelahirannya. Karena semangat nasionalismenya dan cinta tanah air Ismail Raji ini yang menghantarkan dia untuk menimba ilmu, meninggalkan tanah kelahirannya, akhirnya beliau meneruskan jenjang pendidikan tingginya di Beirut, kemudian di Lebanon, bahkan menyelesaikan PhD dan profesornya di Amerika, kemudian juga di Harvard University mengambil jurusan filsafat, dan pada akhirnya beliau meraih gelar profesor bidang filsafat. Setidaknya ada dua pokok pemikiran yang bisa kita ambil dari pokok pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. Yang pertama adalah pemikiran tentang tauhidnya. Mengapa demikian? Karena beliau menganggap bahwa tauhid ini menjadi asas, tauhid ini menjadi pondasi yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yang mana dia menjadi syarat diterimanya amal ibadah yang dilakukan. Maka sekiranya tauhid ini dijadikan poin nomor pertama, karena memiliki prinsip-prinsip, diantaranya ada, menurut Ismail Raji Al-Faruqi ini, tauhid ini memiliki prinsip dualitas, bahwa di dunia ini berkaitan dengan, di dunia ini hanya terdiri dari dua realitas, pertama khalik, yang kedua makhluk. Prinsip yang kedua tentang tauhid ini adalah ideasionalitas, yang mana hubungan antara kedua realitas tadi, antara khalik dan makhluk, memiliki hubungan yang erat. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip teleologis, bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini
adanya, diciptakan dengan tujuan, terencana dan didasarkan pada maksud-maksud tertentu, dan erat kaitannya dengan sifat kosmos. Kemudian pokok pemikiran yang kedua adalah islamisasi ilmu pengetahuan, yang mana ide islamisasi ilmu pengetahuan ini muncul dilatar belakangi karena melihat fenomena yang terjadi di umat Islam yang latah terhadap segala sesuatu yang datang dari barat. Kemudian timbullah keprihatinan umat Islam banyak yang mengambil segala sesuatu yang dari barat tanpa dikritisi, tanpa dicerna terlebih dahulu, ya. Yang pada akhirnya beliau berkesimpulan bahwa segala sesuatu, setiap umat muslim yang berkiblat ke barat sama dengan menentang ajaran Islam. Khususnya dalam bidang pendidikan, beliau memiliki pemikiran bahwa bagaimanapun gemilangnya, bagaimanapun suksesnya pendidikan barat, tetap tidak bisa diadaptasi ke dalam pendidikan Islam secara total. Ya, duplikasi pendidikan kemudian diterapkan di Islam belum tentu itu bisa cocok ketika diterapkan, diaplikasikan di dalam pendidikan Islam ini. Dan beliau juga memiliki pendapat bahwa karakteristik sistem pendidikan barat ini diwarnai oleh sekuler, materialis, dan menyangkal adanya wahyu, dan mengalpakan nilai-nilai dan menggantinya dengan sikap pragmatis. Hal inilah yang menjadikan dasar islamisasi ilmu pengetahuan muncul dan menjadi pemikir dan satu-satunya menjadi pemikiran yang khas, dan beliau adalah salah satu pemikir pencetus islamisasi ilmu pengetahuan, atau beliau sebut dengan Islamization of Knowledge. Mungkin dua pemikiran itu yang bisa kita ambil dari pokok pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.